Halo anak-anak yang dikasih Tuhan. Jumpa lagi dengan Pak Nathan ya. Wah, kaget Pak Nathan nih. Ya, aduh. Ya, bagaimana anak-anak yang dikasih Tuhan? Pak Nathan yakin kalian semua sudah sangat semangat sekali. Karena hari ini kita merayakan hari yang sangat bersejarah bagi iman Kristen kita. Yaitu hari reformasi. Ya anak-anak. Nah kalau gitu kita buat salam dulu ya. Ya, bilangnya gini, semangat reformasi. Gini ya, bisa ya? 1, 2, 3. Semangat reformasi. Oh, belum semua. Pak Nathan lihat tuh di sini tuh. Ya, 1, 2, 3. Semangat reformasi. Nah, itu ya. Anak-anak yang dikasih Tuhan, ya. Tadi kalian semua sudah dengar, ya, bagaimana tokoh-tokoh Alkitab, ya, maksudnya para reformator itu baik dari Martin Luther dan juga ada John Calvin. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan sebenarnya jauh sebelum para reformator ini mencetuskan supaya kembali ke dalam pelajaran Alkitab, sebenarnya anak-anak sudah ada zaman dahulu. Pak Nathan, siapa sih kalau begitu? Kan diawali dari Martin Luther sama John Calvin. Ya, jadi Pak Nathan bilang katanya sebelumnya ada. Oke anak-anak, nah Pak Nathan ada sebuah gambar anak-anak. Ya, sudah bisa kelihatan? Anak-anak bisa lihat? Belum? Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, dulu orang zaman dahulu itu ya biasa menceritakan akan bagaimana Tuhan itu memiliki sebuah kuasa, memiliki sebuah kehendak, itu diceritakan anak-anak dari orang tua cerita sama anak-anaknya ya. Bagaimana pekerjaan Tuhan? Cerita. Nah, dari orang tua kepada anaknya diceritakan ya. Anaknya nanti sudah besar, cerita lagi sama anaknya. Anaknya lagi sudah besar, cerita lagi sama anaknya. Terus begitu diceritakan ya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, banyak cerita-cerita dari Alkitab ini anak-anak ya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, banyak dari cerita-cerita ini, banyak sekali cerita-cerita tentang penyembahan berhala. Nah, tuh lihat tuh. Ya, dari berhalanya cuma satu, tambah lagi. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, perhatikan. Apakah Allah suka tidak kalau umatnya itu menyembah berhala? Pasti tidak suka. Pasti Tuhan marah, anak-anak. Ya, dari satu berhala tambah lagi ada berhala yang lain. Coba kita lihat, ya. Nah, tuh, ya. Coba geser dulu sebentar gambarnya. Ya. Nah, ini ya, ada satu lagi gambarnya. Nah, itu tuh, ya. Ada orang-orang yang menyembah berhala. Ada rajanya juga anak-anak yang menyuruh menyembah berhala. Coba lihat rajanya yang ini. Nah, tuh, ya. Rajanya malah menyuruh rakyatnya semua menyembah berhala. Dari berhala cuma satu anak-anak menjadi banyak. Nah, tuh, ya. Ada berhalanya, ada yang model kayak lembu. Ya, ada tanduknya tuh. Ya, wah, ya, seperti sapi anak-anak. Wah, tuh disembah. Ya, ya dewa yang besar, ya agung, lindungilah kami. Kira-kira kayak begitu anak-anak. Nah, anak-anak yang kasih Tuhan. Tapi raja ini makin lama kan makin tua. Makin lama makin tua. Makin tua ya, pada akhirnya mati juga anak-anak. Nah, ya, tuh ada peti matinya. Ya, mati. Tapi begitu diganti raja yang lain lagi, sama juga anak-anak. Tuh ya, diganti raja yang lain lagi. Sama juga melakukan perbuatan-perbuatan dari raja-raja sebelumnya. Menyembah berhala. Nah, perhatikan anak-anak.
dari satu berhala tuh. Itu berhala tuh. Ya, mereka sujud menyembah. Wah, ya dewa lindungilah kami. Tuh begitu tuh. Menyembahnya seperti itu anak-anak. Dari satu dewa anak-anak, banyak lagi dewa. Dari satu tambah dua lagi. Ya dewa, kasihanilah kami, lindungilah kami. Nah tuh dewa-dewanya seperti itu. Anak-anak yang kasih Tuhan, pada akhirnya Tuhan benar-benar marah. Ya, Tuhan ingin disembah, bukan dewa-dewa, bukan patung-patung ini. Karena patung-patung ini adalah ciptaan manusia sendiri. Akhirnya anak-anak, Tuhan memiliki satu cara, yaitu, nah ini, Tuhan memakai anak kecil jadi seorang raja. Oh, Pak Nathan, kok anak kecil jadi seorang raja? Bagaimana sih? Nah, anak-anak waktu zaman dahulu, kalau papanya raja, ya, papanya meninggal, maka otomatis anaknya yang laki-laki itu pasti jadi raja. Ya, nggak boleh yang lain-lain lagi. Makanya kenapa anak yang kecil ini, yang baju biru ini, dia menjadi raja. Siapa ya yang bisa tebak nama rajanya siapa yo? Ada yang bisa tebak? Nggak ada yang bisa? Siapa yang bisa tebak? Ayo, Kimi bisa tebak nama rajanya? Nggak tahu. Anak kecil, kurang lebih umurnya sekitar 8 tahun. Siapa? Raja, depannya Y. Y. Yosia. Nah, Pak Nathan, kok kecil-kecil bisa jadi raja? Itulah Tuhan. Hebat ya. Ya, bagaimana Tuhan, biarpun anak kecil, dia memiliki hati yang takut sama Tuhan. Maka anak-anak, waktu dia sudah menjadi besar remaja, dia suruh memerintah. Semua patung di kerajaanku tidak boleh ada lagi. Tidak boleh lagi ada rakyat yang menyembah kepada patung-patung semua. Patung-patung itu harus dihancurkan. Wow, anak-anak yang dikasih Tuhan. Lihat tuh, ada yang bawa palu. Ya, langsung dihancurkan. Bang, kalau Pak Nathan bayangkan seperti ini anak-anak. Perhatikan ya. Nah, ayo anak-anak. Kira-kira patungnya seperti ini anak-anak. Raja Yosia bilang begini. Semua patung-patung harus dihancurkan. Tidak boleh lagi ada orang yang menyembah kepada patung-patung yang buatan manusia ini. Aku tidak suka rakyatku menyembah kepada patung. Ada lagi ini. Patung apa ini? Kamu menakut-nakuti aku. Padahal kamu patung. Aku tidak takut. Aku percaya kepada Tuhan. Wow. Apakah cukup sampai situ? Tidak. Ada patung katanya matanya 3. Siapa kamu? Aku tidak kenal juga. Kamu pembuat kejahatan. Rakyatku tidak mengenal Tuhan. Gara-gara kamu, Ria. Pengawal, hancurkan patung ini kembali. Baik, Baginda. Habis semua. Wow. Anak-anak, itulah yang dilakukan oleh Raja Yosia ini. Dia luar biasa. Dia mau supaya rakyat ini menyembah kepada Allah yang benar. Bukan kepada patung-patung buatan tangan manusia. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, perhatikan. Ya, setelah itu anak-anak, ya, hancur semua. Patung-patungnya dirubuhkan. Ya, tadinya patungnya berdiri, diseret sama-sama. 1, 2, 3. Bruk. Habis semua. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, dia perintahkan kalau begitu. Sekarang perbaiki rumah Tuhan. Kalau sekarang mungkin kayak gereja begitu ya. Rumah Tuhan harus baik. Rumah Tuhan harus indah.
Waktu dulu rumahnya berantakan, tidak terurus. Sekarang coba perbaiki rumah Tuhan kembali. Bait Allah harus baik. Nah, anak-anak yang kasih Tuhan, maka mereka berbondong-bondong. Ini perintah raja. Saya harus memperbaiki rumah Tuhan. Wah, waktu mereka bekerja anak-anak. Bekerja. Tiba-tiba anak-anak yang kasih Tuhan. Mereka mendapatkan sebuah buku gulungan. Wah, waktu itu bentuknya seperti itu anak-anak. Ya, bukan buku kayak kita sekarang ini begitu ya. Bukunya kayak gulungan kertas koran seperti itu. Wah, pada waktu dibuka gulungan yang ditemukan itu anak-anak. Rupanya dari buku itulah Raja Yosia tahu bahwa dulu semua raja-raja sebelum dia melakukan penyembahan berhala. Melakukan hal yang jahat kepada Tuhan. Aku tidak suka ini. Aku mau supaya rakyatku kembali menyembah kepada Allah yang benar. Akhirnya dia sebagai suatu keselnya gitu ya. Dia robek bajunya tuh. Ya, orang dulu kalau semacam emosi gitu ya, pengen bener-bener gitu. Dia robek seperti itu anak. Nah, anak-anak yang kasih Tuhan, waktu seperti itu ya, kita lihat ya, bagaimana langsung diumumkan. Sekarang tidak boleh lagi di kerajaanku ada orang-orang yang masih menyembah kepada berhala. Berhala adalah ciptaan daripada manusia. Yang boleh disembah hanya Allah yang Esa. Hanya Allah orang Israel yang boleh disembah. Tidak boleh yang lain. Nah, anak-anak, saat itu rakyatnya tidak lagi ada yang menyembah kepada berhala-berhala. Tuh, akhirnya bait Allah yang tadinya berantakan, sekarang sudah sangat bagus sekali. Ya, ini karena ada seorang anak Tuhan yang berani mau supaya rakyatnya menyembah kepada Allah yang benar. Luar biasa anak-anak. Ya, nah anak-anak yang kasih Tuhan, pada akhirnya raja ini bersyukur kepada Tuhan. Tuh, ya Tuhan, terima kasih karena Engkau layak menerima pujian. Engkau layak menerima kemuliaan. Bukan dari berhala-berhala, tetapi dari Engkau sendiri. Aku bersyukur kepadamu ya Tuhan. Inilah penyembahan yang benar. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan ya, maka raja ini memerintahkan supaya tetap bersyukur kepada Tuhan di dalam setiap momen-momen, di dalam setiap waktu-waktu bersama keluarga-keluarga mereka. Harus menyembah kepada Tuhan yang benar. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, pada akhirnya ya, kalau kita perhatikan di dalam cerita ini ya, kita lihat bagaimana pekerjaan Tuhan terus berjalan. Tapi anak-anak, nah seperti tadi Pak Nathan katakan, anaknya memang dari mula kecil, masih anak-anak. Tapi kan lama-lama makin tua. Akhirnya mati juga anak. Maka digantikan ada raja-raja yang benar-benar menyakiti hati Tuhan. Mereka kembali menyembah kepada dewa-dewa. Mereka kembali menyembah kepada berhala-berhala. Maka Tuhan marah kembali. Supaya rakyatnya ini biar tahu, aku tidak suka kalau bangsaku menyembah kepada berhala-berhala. Maka dia suruh ada bangsa lain menyerang bangsa Israel. Supaya bangsa Israel bertobat. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, lah lihat tuh ya gambar. Lihat gambar selanjutnya. Nah tuh ya, ada raja yang lain menyerang bangsa Israel. Akhirnya bangsa Israel kalah lagi. Karena kenapa anak-anak? Sekali lagi. Karena bangsa Israel sudah menyembah kepada berhala-berhala. Karena raja yang pertama tadi, yang Pak Nathan cerita udah mati anak-anak. Ya, nah akhirnya mereka kembali menyembah kepada berhala-berhala.
Nah, anaknya kasih Tuhan, coba kita lihat berikutnya. Ya, gambar berikutnya. Nah, tuh mati. Anak-anaknya kasih Tuhan, raja yang pertama mati. Ada raja yang baik, mati juga. Diganti raja yang jahat, mati juga. Terus begitu anak-anak. Pada akhirnya, Tuhan dengan kuasanya, Tuhan dengan caranya sendiri, dia tetap supaya orang-orang yang beriman, orang-orang anak-anak yang takut akan Tuhan, tetap bisa percaya kepada Tuhan yang benar. Maka Tuhan memakai Martin Luther. Yang tadi kita sudah lihat ya. Martin Luther. Dia pakai anaknya Martin Luther ini. Supaya orang-orang kembali kepada firman Tuhan. Orang-orang kembali percaya kepada firman Tuhan. Bukan kepada dunia, kepercayaan-kepercayaan dunia. Bukan kepada pikiran-pikiran manusia. Bukan kepada ilmu-ilmu yang ada di dunia. Tetapi kembali kepada firman Tuhan. Anak-anak, ini tokoh Martin Luther. Ada lagi. Nah, yang tadi belum disebutkan tadi ini ada namanya Ulrich Zwingli. Bacanya seperti itu agak ribet bacanya Ulrich Zwingli. Bisa? Coba 1, 2, 3. Ulrich Zwingli. Nah, ada lagi tokoh yang tadi kita lihat. Ini dia. Siapa namanya? John Calvin. Seorang anak Tuhan yang mau mengembalikan akan firman Tuhan. Boleh menjadi satu standar iman. Kembali kepada firman Tuhan. Bukan kepada pemikiran manusia. Bukan karena kepintaran manusia. Bukan karena kehebatan manusia. Tetapi kepada firman Tuhan, anak-anak. Nah, anak-anaknya kasih Tuhan. Tokoh-tokoh ini juga sudah mati, anak-anak. Tokoh-tokoh ini udah lama. Sebelum nenek kamu lahir. Tokoh-tokoh ini sudah lama mati, anak-anak. Pak Nathan. Jadi gimana reformasinya kalau begitu? Karena aku jadi sedih. Jangan takut anak-anak. Coba kita lihat berikutnya. Bagaimana kamu bisa menjadi tokoh-tokoh yang dipakai oleh Tuhan? Kamu bisa menjadi ketua kelas yang baik. Kalau kamu di sekolah, jadilah pemimpin, jadilah ketua kelas yang baik, yang disegani, yang kreatif. Bukan karena mentang-mentang saya ketua kelas, saya sombong, saya punya kuasa. Oh, itu bukan seperti itu anak-anak. Tetapi ketua kelas yang benar-benar disegani. Bisa berteman dengan siapapun juga. Berikutnya. Nah, ayo, apa ini? Kegiatan apa? Kegiatan pramuka. Pak Nathan yakin di SD, mungkin nanti kalian TK pasti juga akan ada nih. Bagaimana memimpin regu? Supaya regu saya ini regu yang terbaik. Wah, bisa juga anak-anak. Kalian bisa menjadi pemimpin regu yang baik, yang benar-benar kompak, yang benar-benar kerjasama. Wah, hebat kan? Nah, seperti itu anak-anak. Inilah yang Tuhan inginkan. Ada kerjasama, ada kelompok-kelompok yang baik. Nah, ada ayat firman Tuhannya. Nanti sebelumnya. Nah, ini nih. Sekarang, kalian Pak Nathan yakin semuanya belajar online. Kalau belajar online gimana anak-anak? Pak Nathan, aku on kamera atau tidak ya? Ayo, siapa yang on kamera? Guru aku kan nggak tahu. Mami aku lagi kerja. Papi juga lagi kerja. Aku matiin aja deh kameranya. Tik. Aku tidur deh. Tidak seperti itu anak-anak. Kalau menjadi seorang tokoh yang mau dipakai Tuhan, tuh seperti anak itu. Dia begitu
pengen sekali. Dia bisa bereaksi sama jumnya, sama gurunya. Angkat tangan. Nah, inilah anak-anak yang mau dipakai oleh Tuhan. Ada satu ayat firman Tuhan menjadi satu ayat pembekalan kita. Coba lihat ini. 1 Timotius 4 ayat 12. 1, 2, 3. Coba kita baca ya sama-sama ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Rendah itu bisa artinya nggak tahu apa-apa. Ya, rendah itu bisa artinya masih kecil. Ya, rendah itu misalnya bisa diartikan masih muda, masih anak-anak. Jangan. Tetapi jadilah kamu teladan. Jadilah kamu teladan buat semua orang. Wow, anak-anak, teladannya teladan dari mana? Teladannya bukan dari diri kita sendiri, anak-anak, tetapi dari firman Tuhan. Tuhan mengatakan apa? Jangan mencuri, aku tidak mencuri, Tuhan. Jangan berbohong, aku tidak berbohong, Tuhan. Inilah firman Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita pinter, tetapi firman Tuhan katakan apa? Jangan menyembah patung apapun juga. Aku tidak mau, Tuhan. Itulah anak Tuhan. Jadilah teladan buat semua orang. Anak-anak yang kasih Tuhan, demikianlah akan cerita hari reformasi ini. Ya, kalian dan Panatan harus menjadi tokoh-tokoh yang dipakai Tuhan untuk mereformasi, supaya semangat reformasi ini, teladan firman Tuhan ini terus kita perjuangkan, ya, terus kita rayakan, terus kita membangkitkan semangat. Oke? Nah, sekarang coba salam reformasinya kayak gimana tadi? Semangat reformasi. Coba 1, 2, 3. Semangat reformasi. Nah, gini ya. Kurang semua, kurang seru nih ya. 1, 2, 3. Semangat reformasi. Yeay, Tuhan Yesus berkati kita ya. Sekali lagi kita berdoa, biar Tuhan sendiri yang memberkati kita semua.